Halo, perkenalkan nama saya Dimas Akmal Paujan sebagai anggota. Nama saya Geji Mulo, selaku ketua dari kelompok 3 PBI. Saya Delia sebagai anggota. Nama saya Ferry Sasna, anggota dari kelompok 3. Nama saya Gita Cynthia Tiaritana sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Delia yang akan menjelaskan mengenai alasan mengapa kami mengambil topik pengaruh media sosial terhadap bahasa formal di lingkungan perkantoran. Di zaman sekarang, kita hidup di tengah arus digital yang sangat cepat. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial, baik untuk hiburan, informasi, maupun komunikasi. Tapi, tanpa kita sadari, media sosial juga mulai membentuk cara kita berbahasa, terutama dalam berkomunikasi. Masalahnya, non-formal yang biasa kita gunakan di media sosial, kini mulai terbawa ke lingkungan profesional. Kita sering melihat penggunaan kata-kata non-formal dalam email kantor, chat antar karyawan, bahkan saat presentasi resmi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa dampaknya bagi komunikasi formal? Penggunaan bahasa yang tidak sesuai konteks dapat menyebabkan kesalahpahaman, mengurangi kesan profesional, dan bahkan memengaruhi citra perusahaan. Padahal dalam dunia kerja, komunikasi formal yang efektif dan sesuai kaidah sangat penting untuk mendukung jalannya organisasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga bukan hanya alat komunikasi, tapi juga cerminan etika, kesopanan, dan profesionalisme. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk meninjau bagaimana media sosial memengaruhi gaya bahasa dalam komunikasi formal di lingkungan kantor, khususnya di wilayah Bandung. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Delia yang telah memaparkan pendahuluan dari penelitian kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan yang kami lakukan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif maksudnya adalah hasil wawancara yang kami lakukan atau hasil penelitian yang kami lakukan ini akan dijabarkan dengan kata-kata, bukan menggunakan angka. Lalu jenisnya yaitu survei. Survei di sini maksudnya kami akan survei atau mendata jawaban-jawaban dari partisipan. Lalu selanjutnya ada subjek. Subjek kami adalah partisipan. Partisipan kami adalah 3 orang karyawan dari domisili di Bandung yang akan kami wawancarai mengenai pengaruh media sosial terhadap bahasa formal di lingkungan kantoran. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kami gunakan adalah panduan wawancara. Panduan wawancara ini maksudnya adalah agar wawancara yang kami lakukan ini dapat lebih sistematis dan lebih mendalam jawabannya. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan agar kami dapat mendapatkan jawaban atau hasil apakah pengaruh media sosial ini dapat berdampak besar terhadap bahasa formal di lingkungan perkantoran. Lalu selanjutnya ada teknik penganalisan data. Teknik penganalisan data yang kami gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini ada 3 tahapan, yaitu reduksi data atau pengelompokan, lalu selanjutnya ada penyajian data, lalu yang terakhir adalah penarikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Bayrus Hasna. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa memang gaya bahasa santai mulai diterima di ruang-ruang informal seperti grup chat kantor. Penelitian ini membahas pengaruh media sosial terhadap pengguna bahasa formal di lingkungan perkantoran. Bahasa formal sesuai kaidah EBI dan KBBI umumnya digunakan dalam situasi resmi, seperti rapat atau komunikasi dengan atasan dan mencerminkan profesional. Sebaliknya, media sosial mendorong gaya komunikasi yang lebih santai dan cepat, yang kadang terbawa ke dalam percakapan kerja sehari-hari. Wawancara dilakukan terhadap 3 narasumber pertama dan ketiga menyatakan bahwa meskipun gaya santai dari media sosial sering terbawa ke komunikasi lisan, mereka tetap menjaga bahasa formal dalam situasi penting. Gaya informal justru membantu mempercepat hubungan antar rekan kerja. Sementara itu, narasumber kedua menilai bahwa media sosial dapat melonggarkan etika berbahasa dan berpotensi menyebabkan kesalahpahaman jika konteks penggunaan bahasa tidak dipahami
dengan baik. Ia menemukan perlunya SOP sebagai panduan komunikasi internal. Secara umum, ketiga narasumber sepakat bahwa gaya komunikasi dari media sosial bisa mempererat hubungan kerja jika bisa digunakan secara situasional dan tetap menjaga etika. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh media sosial tidak selalu negatif, justru bisa menjadi peluang untuk membangun komunikasi yang cair dan efektif. Saya serahkan kepada Dimas Akmal Fauja. Baik, terima kasih kepada Saudara Agi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah kita lakukan dengan adanya bahasa komunikasi yang baru di era digital ini. Tetap diperlukan kesadaran situasional. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk menetapkan SOP komunikasi. Karena dengan adanya SOP komunikasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi para karyawan agar mereka mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa informal dan bahasa formal dan bahasa informal. Contohnya seperti saat kita berkomunikasi dengan pihak eksternal itu kita perlu menggunakan bahasa yang formal agar citra perusahaan kita tetap terjaga gitu. Akan tetapi saat berkomunikasi dengan tim di pihak internal, kita bisa menggunakan bahasa yang santai, namun tetap diperhatikan kesopanan dan kehormatannya. Lalu yang kedua, menjaga fleksibilitas dan profesionalisme. Perusahaan tentunya memerlukan fleksibilitas dalam pekerjaan seperti pengiriman surat yang cepat, akan tetapi tidak boleh dikesampingkan penggunaan bahasa yang sopan dan formal juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Gita Cynthia. Baik, terima kasih Dimas. Sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan bahwa media sosial memang membawa dampak besar dalam cara kita berbahasa, termasuk di dunia kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memengaruhi pola komunikasi di lingkungan kerja, terutama dengan masuknya gaya bahasa santai ke dalam komunikasi profesional. Meski gaya non-formal ini dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, tetap diperlukan pemahaman konteks agar komunikasi tidak kehilangan etika dan profesionalisme. Peneliti menilai bahwa dinamika ini mencerminkan perubahan budaya kerja yang adaptif, namun harus diimbangi dengan kesadaran dalam memilih gaya bahasa sesuai situasi. Penggunaan bahasa santai secara tidak tepat, khususnya dalam forum resmi, berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan citra profesional. Oleh karena itu, disarankan agar organisasi menyusun pedoman komunikasi internal seperti SOP. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, tetapi menjaga efektivitas pesan dan etika komunikasi dalam berbagai situasi kerja. Hal ini penting agar lingkungan kerja tetap profesional di tengah perubahan pola komunikasi akibat perkembangan teknologi digital. Cukup sekian dari saya.